Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihlima Afa Mahenda dengan NIM 85899999093. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang senam palang bertingkat dan senam palang tunggal. Dan untuk yang pertama, saya akan menjelaskan senam palang bertingkat terlebih dahulu. Senam palang bertingkat adalah suatu alat yang fleksibel yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, biasanya untuk kejuaraan, alat ini digunakan untuk pesenam putri yang mempunyai panjang sekitar 330 cm. Dan untuk tinggi palang pertama antara 175 sampai 205 cm. Dan untuk palang yang kedua ini biasanya lebih rendah, yaitu 135 sampai 175 cm. Nah, di antara kedua palang ini mempunyai kelebaran antara 90 cm. Dan untuk gerakan-gerakan yang dilakukan para atlet meliputi ayunan, lalu berayun naik turun, di mana berayun naik turun ini dilakukan di antara palang. Lalu peralihan atau berpindah dari satu palang ke palang yang lain. Dan juga melakukan putaran 360 derajat di sekitar palang. Lalu diakhiri dengan melakukan gerakan salto atau putaran badan di udara di antara palang. Lalu pada senam palang bertingkat ini ada juga gerakan dasar bagi pemula, yang dimana gerakan dasar bagi pemula ini pada alat palang bertingkat yaitu dengan menurunkan ketinggian dari kedua palang dapat direndahkan, terutama dengan tujuan untuk membangun rasa aman dari pesenam ketika memulai pergerakannya, dan juga untuk memudahkan ketika memberikan suatu pertolongan. Dan ada juga perbedaan gerakan-gerakan antara palang rendah maupun palang tinggi. Untuk palang rendah meliputi gerakan ayunan, lalu perjalanan kangkang, berdiri bahu, lalu guling bahu, kip lengan atas, naik memotong satu kaki, dan juga berdiri bahu dari ayunan, dan yang terakhir adalah naik kangkang. Lalu yang kedua yaitu palang tinggi, meliputi gerakan setengah kes, naik belakang, naik depan, lalu lay back, dan juga kip meluncur. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang senam palang tunggal. Senam palang tunggal biasanya hanya menggunakan satu palang horizontal, yang dimana satu palang horizontal ini terletak pada ketinggian tertentu. Dan gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan oleh atlet yaitu meliputi ayunan, berayun naik turun di sepanjang palang, lalu melakukan putaran 360 derajat, yang dimana gerakan memutar 360 derajat ini dilakukan di sekitar palang. Dan juga diakhiri dengan melakukan gerakan salto atau putaran badan di atas udara. Gerakan salto ini dilakukan di atas palang. Kedua senam ini yaitu senam palang bertingkat dan senam palang tunggal menuntut untuk memiliki kekuatan, kelenturan, keseimbangan, dan juga koordinasi yang baik dari para atlet. Selain itu, mereka juga harus menguasai berbagai teknik dan dasar senam
seperti ayunan, putaran, dan juga salto, seperti itu. Biasanya penilaian senam palang bertingkat dan senam palang tunggal ini didasarkan pada tingkat kesulitan teknik, eksekusi, dan komposisi dengan gerakan yang ditampilkan para atlet. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi senam palang bertingkat dan senam palang tunggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.